Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di babu ma yuqalu fi ba'dil ahwal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma, adapun ini itu bab mengenai sesuatu yuqalu yang dibaca atau diucapkan apa ma fi ba'dil ahwali di sebagian beberapa keadaan. Bab mengenai bacaan-bacaan yang kita baca dalam keadaan-keadaan tertentu. Akhraja, mengeluarkan Ibnu Sunni, siapa Imam Ibnu Sunni terhadap hadis man labisa thauban. Man, adapun barang siapa, labisa itu memakai, siapa man, thauban terhadap sebuah pakaian. Faqala, maka berkata siapa man, alhamdulillah, adapun puji lillahi itu bagi Allah, allazi kasani, yang telah memberi pakaian, siapa Allah, ni terhadap aku, hadza terhadap ini, wa razaqani, dan memberi rizki siapa Allah, ni terhadap aku, hi terhadap thauban, hi terhadap thauban, min ghairi haulin, dengan tanpa upaya, minni dariku, wala quwwatin, dan tanpa kekuatan, ghafara, maka mengampuni Allah siapa Allah, lahu bagi man, ma terhadap sesuatu, taqaddama yang telah berlalu apa ma, min dzambihi dari dosanya man. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Ibnu Sunni, orang yang memakai sebuah pakaian, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku dan menganugerahkan pakaian ini kepadaku dengan tanpa upaya dan kemampuan apa-apa dariku. Orang yang mengucapkan demikian pada saat memakai pakaian, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa kok sampai begitu besar jaminannya pengampunan dosa? Karena biasanya orang yang selalu berdoa seperti ini, ketika misalnya dia berpakaian, dia membaca doanya ketika berpakaian, itu adalah orang yang benar-benar baik, yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi, ibadahnya kuat, dan keyakinannya juga kuat, sehingga mudah sekali bagi dia dosa itu diampuni. Oleh karena itulah, di dalam agama kita ini, setiap keadaan itu ada doa-doanya, dan ketika membaca doa itu, kita mendapatkan jaminan yang sangat besar. Kenapa jaminannya bisa sangat besar padahal yang dibaca hanyalah beberapa kalimat yang pendek saja? Hal itu terjadi, bisa jadi karena dua hal. Yang pertama adalah karena tadi itu, orang yang biasanya selalu membaca doa dalam kondisi-kondisi itu, dalam setiap kondisi itu biasanya orang yang memang baik, yang memang soleh, memiliki kemantapan iman yang sangat tinggi, sehingga dosanya mudah diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah karena ketika bacaan atau doa semacam ini dibaca dengan penghayatan dan tadabbur, maka nilainya menjadi amal qalbiyah atau amalnya hati. Nilai amal hati itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada a'malul jawarih atau amalnya tubuh. Wahwa, dan Ibnu Sunni, wal Hakimu, dan Imam Hakim, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, itu bila keluar atau berpergi siapa Rasulullah, min baitihi, dari dalamnya Rasulullah, dari rumahnya Rasulullah, qala, maka mengucapkan siapa Rasulullah, bismillahi at-tuklanu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah.
Bismillahi dengan menyebut nama Allah. At-tuklanu adapun tawakal. Alallahi itu atas Allah. Wala haula dan tidak ada daya itu maujud. Wala quwata dan tidak ada kekuatan itu maujud. Illa billahi kecuali dengan Allah. Illa billahi kecuali dengan Allah. Dalam riwayatnya Ibnu Sunni dan juga riwayatnya Imam Hakim disebutkan sebuah hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitih ketika keluar dari rumah mau bepergian, maka doa apa yang dibaca oleh Rasulullah? Bismillahi at-tuklanu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Ada beberapa versi doa ketika keluar rumah atau bepergian. Kalau yang biasa kita baca ya mirip-mirip dengan ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Hanya berbeda lafaz antara at-tuklanu 'alallah dan tawakkaltu 'alallah. Tapi inti dan isinya sama. Itu adalah doa bagaimana kita itu menyerahkan nasib kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah ketika kita ini keluar dari rumah supaya dijaga, kemudian supaya diselamatkan dari berbagai musibah, dari berbagai malapetaka dan dari berbagai bahaya. Wasyaikhani dan Imam Bukhari Muslim. Karena ada Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala apabila masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk al-khala'a terhadap tempat qadil hajah. Kalau mana aslinya khala itu adalah sepi ya, atau tempat yang sepi. Nah, kenapa kemudian al-khala itu tempat qadil hajah itu disebut dengan khala? Karena orang yang mau qadil hajah itu memang mencari tempat yang sepi, sehingga al-khala itu digunakan untuk makna tempat qadil hajah. Qala maka bersabda atau membaca siapa Rasulullah atau mengucapkan siapa Rasulullah, Allahumma terhadap Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu itu memohon perlindungan siapa aku atau berlindung siapa aku bika denganmu, minal khubuthi dari beberapa setan lelaki, wal khaba'isi dan beberapa setan perempuan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu masuk ke tempat qadil hajah, maka beliau itu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku mohon perlindungan kepadamu dari jin jahat laki-laki maupun jin jahat yang perempuan. Kenapa demikian? Karena salah satu tempat yang disukai oleh jin itu adalah tempat-tempat kotor, tempat seperti tempat-tempat qadil hajah. Karena itulah kemudian dianjurkan membaca doa seperti ini. Wabna Majahin wasunni dan Imam Ibnu Majah wasunni dan Imam Ibnu Sunni. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja itu bila keluar siapa Rasulullah minal khala'i dari tempat qadil hajah, qala maka mengucapkan siapa Rasulullah alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Alhamdu adapun puji lillahi itu bagi Allah, allazi azhaba yang menghilangkan siapa Allah anni dariku, al adza terhadap kotoran
atau penyakit. Wa afani, dan memberikan kesehatan. Kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan. Itu makna dari afiyah. Jadi kata afa itu merujuk kepada kata afiyah. Afiyah itu tidak hanya sehat, tapi juga sejahtera dan aman. Itu makna dari afiyah. Jadi wa'afani, dan memberikan kesehatan, keamanan, kesejahteraan siapa Allah ni terhadap aku. Jadi ini doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau keluar dari tempat qadil hajah. Dan ini sudah biasa, kita sudah biasa membaca doa ini, atau kalaupun tidak biasa minimal kita sudah hafal semua mengenai doa ini, karena ini doa yang cukup terkenal. Intinya bahwa ketika kita ini mengeluarkan penyakit, kita itu dianjurkan membaca alhamdulillah. Qadil hajah baik itu BAB maupun BAK ya, itu sama-sama adalah mengeluarkan al-adza, mengeluarkan kotoran, sehingga kita mengucapkan alhamdulillah. Karena salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah ketika Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengeluarkan penyakit yang ada di tubuh kita atau mengeluarkan kotoran yang ada di tubuh kita. Seperti misalnya ketika kita bersin, maka dianjurkan membaca alhamdulillah. Karena apa? Karena bersin itu mengeluarkan virus yang ada di tubuh kita. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak hanya berupa makanan, tidak hanya berupa rezeki, tapi juga nikmat terbesar adalah yang kita terima tapi sering tidak kita rasakan. Itu adalah ketika kita dihilangkan penyakitnya oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, itu tidak terasa, padahal itu nikmat yang terbesar, jauh lebih besar, mungkin jauh lebih berharga daripada nikmat kita diberi uang. Maka pada saat kita ini selesai kita qadil hajah, kita dianjurkan alhamdulillah, menyadari bahwa ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Orang bisa qadil hajah itu tidak kalah pentingnya daripada orang yang bisa makan. Bayangkan orang bisa makan tapi tidak bisa qadil hajah, maka dia akan tersiksa. Maka nikmat bisa qadil hajah itu sama besarnya dengan nikmat kita bisa makan. Karena itu harus kita syukuri. Tidak hanya selesai makan kita itu mengucapkan alhamdulillah, tapi selesai qadil hajah juga kita harus mengucapkan alhamdulillah. Sehingga dalam sebuah kisah disebutkan bahwa ada seorang raja ditanya oleh seorang orang bijak, "Wahai raja, seandainya engkau berada di sebuah padang pasir, kemudian engkau kehabisan bekal, kehabisan air di situ, engkau baginda raja dalam keadaan sangat haus, kemudian ada orang memiliki 1 gelas air, maka dengan harga berapa baginda mau membeli segelas air itu?" Raja itu menyatakan, "Aku siap membayarnya dengan separuh dari kerajaanku." Kemudian orang itu bertanya, "Wahai baginda raja, seandainya misalnya setelah makan atau setelah minum, baginda raja tidak bisa qadil hajat, tidak bisa buang air, kemudian ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit baginda raja, dengan berapa baginda raja mau membayarnya?" Maka raja itu menjawab, "Aku akan membayarnya dengan separuh kerajaanku lagi." Itu katanya si raja, betapa besarnya nikmat kita bisa qadil hajah itu. Nah, itulah tadi kenapa pada saat kita keluar dari tempat qadil hajah, kita dianjurkan membaca, bersyukur kepada Allah dengan membaca alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Baiklah,
untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Semoga kita bisa melanjutkannya besok karena ini sudah hampir maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.